teman-teman 140 orang yang memandang, kita dengarkan kajian dari Mas Rizky Ardian yang membahas tentang kehaluan mereka. Tafadhol Mas Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, tentang masalah khurafat ini semua sepakat ya. Di kitab-kitab Ba'lawi itu ada 3 tokoh ulama yang diagung-agungkan dalam salah satu nasab-nasab dari Ubaidillah sampai ke sekarang, yaitu namanya tokoh Al-Faqih Al-Muqaddam atau Al-Umar Al-Mahdor. 2 ulama tokoh itu sangat diagung-agungkan oleh kaum Ba'lawi. Satu karena karomahnya, kedua karena ya karomahnya salah satunya. Yang menurut akal logika manusia yang kita sekarang itu luar biasa gitu. Entah itu mi'raj ke langit, menghidupkan orang mati dan lain sebagainya. Walaupun itu bentuknya karomah, tapi karomah-karomah yang tidak biasanya. Ada juga karomah-karomah yang Nabi Hud tunduk kepada seorang Habib dan lain sebagainya. Ada lagi data baru yang saya temukan bahwa katanya ada sebuah hadis yang mengatakan ada kaum Ba'lawi di satu kitab bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda katanya bahwa Nabi Muhammad itu senang karena Ahmad bin Isa itu datang ke Hadramaut. Beliau itu menggunakan atas namakan Nabi. Nah, mungkin menganggapnya saya itu narasi ya. Mungkin saya tunjukkan dulu datanya nih. Siap, mantap. Kamera nih. Ada datanya teman-teman ya, tidak omong doang. Ini datanya. Tuh. Ba'lawi suka bikin hadis sendiri soal Ahmad bin Isa datang ke Yaman. Tuh. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ana afrahu bima yafrahu bi Ahmad bin Isa. Nabi Muhammad SAW bersabda, saya bangga seperti bangganya Ahmad bin Isa. Jadi ceritanya dalam kitab ini menjelaskan bahwa wahidun ro'an Nabi, ada orang yang melihat Nabi. Lalu ia bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, hal angta farhan bikhruji muhajir ilallah Ahmad bin Isa ila Hadramaut? Ya Rasul, apakah kamu senang datangnya Ahmad bin Isa itu datang ke Yaman? Apa jawab Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menurut saya di luar kontradiksi dalam ilmu-ilmu syariat. Beliau membawa atas nama Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam nih. Sedangkan dalam ilmu hadis, sebuah riwayat itu harus jelas musnidnya, periwayatnya atau siapanya. Tapi dalam kitab ini dia langsung mengatasnamakan Nabi. Apa dia? Kata-katanya. Kata Nabi, ana afrahu bima yafrahu fi Ahmad bin Isa. Saya senang sebagai senangnya Ahmad bin Isa datang. Jadi ini salah satu data baru yang saya temukan. Kok bisa begitunya sampai Nabi Muhammad dijadikan dasar utama penisbatan Ahmad bin Isa datang ke Hadramaut. Judul kitab. Begitu ya. Judul kitab, wih, kata Yai Sarip, pelan-pelan kan. Oh, siap. Iya, jadi Jurus. Nabi Muhammad dalam kitab ini disandarkan langsung. Katanya Nabi Muhammad, saya juga senang Ahmad bin Isa datang ke Hadramaut. Wallahu alam bisawab ini. Riwayat dari mana kan? Siapa perawinya? Terus siapa hadis apa? Nah, begitu. Ahmad bin Isa Ahmad kan bin belum Isa. lahir. Nah, iya begitulah. Maksudnya bagi kaum Ba'lawi mungkin bisa menjelaskan apa maksud teks ini dari segi ilmiahnya kan. Karena di sini dikatakan faqala sallallahu alaihi wasallam, artinya Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan. Mungkin yang hafal hadis ada di Sahih Bukhari atau di Sahih Muslim kalau ada kan. Karena beliau mengatakan langsung faqala sallallahu alaihi wasallam. Narasi di kitab ini katanya Allah yahfadul Hadramaut. Allah menjaga Hadramaut. Lalu adalah kisah ini. Ya, itu salah satu data yang saya temukan yang baru.
Mungkin yang hafal 7 Nggak juta Pak, hadis gitu. itu bisa menjawab ini. Rizky nggak usah Eh, ahli itu Ahmad ibn Isanya aja nggak ada zaman Nabi, bagaimana bisa disebutkan kan? Orang awam ya TK aja itulah paham. maksudnya, kok bisa Tapi gitu ada ada benarnya Ustadz teks Halim. begini. Itu Habibil Paki hafal 7 juta hadis itu betul. Karena Iya. banyak hadis tambahan kan? Oh, pantesan. Iya, iya, siap, siap, siap. Ya, ah, tuh. Jadi di sini dikatakan langsung fakola Nabi Muhammad SAW bersabda, Anna afrahu, saya senang Ahmad bin Isa datang ke Hadramaut. Allah alam bisawab ini, apakah ini sebuah cerita, apakah ini sebuah pengakuan kan? Kalau memang pengakuan, ini pengakuan dari mana? Sejarahnya apa kan? Karena ini ada di kutipan di kitab Ba'lawi sendiri bang. Jadi kok bisa langsung mengatasnamakan fakola Nabi Muhammad SAW bersabda gitu. Ya mati HP. Oh ya, gitu. Lalu ada masalah yang polemik sekarang, yang ribut di mana-mana, masalah pembongkaran nasab atau pembongkaran kuburan di mana-mana, dibaklawikan, terus kuburan ini dibaklawikan. Punya datanya. Cuman kalau dibuka ini gimana ya? Waduh, Janganlah buka, ya. buka, buka, buka. Tapi kitabnya Jangan jangan ya. ditunjukin. Ya Dibuka jangan ya. aja, Jangan tapi Statement dibuka sudah ya. kitabnya ada jangan Rizky. ditunjukin. Statement sudah ada dari Habib Hasan bin Ismail Sudah. Al-Mudor itu sudah mengungkapkan Betul. itu. Ya. Jadi saya bukan framing atau apa, jadi saya cuma menyampaikan data sesuai data yang Faktual. ada dalam sebuah kitab. Jadi kena aktual. Jadi kenapa ya ribut-ribut kuburan dibaklawikan, ini dibaklawikan, itu dibaklawikan. Ya mungkin ini bisa menjelaskan arah ke situ. Mungkin Ada simak saja. dalilnya ya, ada pembenarannya. Ini nih. Baklawi suka buka-buka kuburan baru. Waduh. Minal adrohatil muktasafati kadalika walakinnaha li awliya majhulin la ya'rifuna aslan. Ada kuburan-kuburan yang dibuka-buka, tetapi wali-wali ini tidak diketahui siapa namanya. Pokoknya ada kuburan kosong, enggak tahu itu kuburan siapa, dijadiin kuburan. Tuh. Auliha liha ula il majhulin. Ini orang enggak tahu siapa namanya kuburan ini, tapi dikasihlah tanda bahwa ini kuburan si A. Mana contohnya? Nih, contohnya nih. Maulal Ardi, Maulal Qawiroh, ini kubur-kuburan di daerah sono, di daerah Hadramaut, yang kuburannya enggak jelas siapa, tapi ditandai bahwa ini wali anu, ini wali anu, wali anu. Terus ini namanya tuh Sab'atul Badur, Qabrul Maghribi, yaj'amuna anahum syuhada tuh. Oh, ada kuburan kosong, lalu disangka ini nih kuburan syuhada nih, dikasih tanda, dikasih batu nisan. Nah begitu. Jadi polemik-polemik yang sekarang terjadi itu sudah lama udah ada bang. Itu. Jadi li aulia il majhulin layak refuna aslan. Kuburan ini nggak tahu kuburan siapa tapi ditandain. Oh ini kuburan si Anu, kuburan si Anu, nah, begitu. Lihat oleh awal majhulin. Jadi apa hikmahnya? Jadi hikmahnya bukan hikmahnya ya. Jadi apa poinnya? Jadi poinnya ya begitulah, paham lah ya. Jadi memang di sono tuh ada kuburan-kuburan tuh. Mungkin yang punya ketikan bahasa Arab, ketik aja nih kuburan-kuburan tiga nih. Maulal Ardi, Maulal Qawiroh, Maulal Ausot. Itu satu kuburan yang awalnya kuburan kosong, tapi dianggap ini si A wali A, ini si B wali C, ini namanya wali Anu, nah, ini namanya apa ya, Adrohat Muktasafah, atau kuburan-kuburan yang dibuka tapi nggak tahu kuburan siapa. Tuh, Ismul Walil Majhul.
Ya mungkin begitu alam bisawab ya. Jadi hal-hal yang begitu memang sudah terjadi di sono. Ini nama tiga kuburan nih. Mungkin yang bisa menyelidiki apa kuburannya ini, di mana daerahnya tiga nih. Maulal Ardo, Maulal Qawiroh atau Maulal Ausot. Wallahu alam bisawab. Hmm. Ya begitu bang. Wallahu alam bisawab. Jadi yang saya bikin bingung tuh bang, kenapa saya temukan tuh kaget tadi tuh. Kok langsung bisa faqala sallallahu alaihi wasallam gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya senang datangnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut." Sedangkan yang kita Ba'lawinya pun Hadramaut Ahmad bin Isa datang itu masih terpecah belah pendapatnya. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan ono kan. Cuman yang bikin kagum ya itu saya temukan tadi itu. Ana afrahu bima yafrahu Ahmad bin Isa. Saya bangga seperti bangganya Ahmad bin Isa datang ke Hadramaut. Tapi di atas namakan Nabi Muhammad SAW itu. Bang Rizky, Ahmad bin Isa itu generasi keberapa dari Nabi Muhammad? Generasi keberapa ya? 30 apa berapa itu ya? Hah? Itu 9. 11 apa 10 Sembilan gitu. kali ya? 9. Lupa itu. Ya, Lupa. generasi Sembilan. ke-9 kok bisa Nabi Muhammad bersabda? Sangat tidak masuk akal Begitu, Bang. sekali. Iya. Ya kalau bagi mereka masuk akal. Mereka kan ahli karomah. Iya, Bang, ahli karomah, Bang. Sebutnya itu ahli karomah. Jadi kalau kita Abang baca-baca kitab Ba'lawi, yang kitab-kitab Ba'lawi itu pasti setiap habib itu punya karomah masing-masing, Bang. Artinya berlomba-lomba menceritakan karomahnya masing-masing. Cuman karomah yang paling luar biasa itu enggak ada lagi. Sultannya kalau di Baghdad itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau di Yaman itu Al-Faqih Al-Muqaddam. Gitu, Bang. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi itu karomahnya Itu mutawatir kalau beliau. Bang Rizky, Bang Rizky, Itu apa saja faedahnya kemarin itu ketika mereka membangun kuburan palsu itu? yang mana? Iya, keuntungan apa saja yang mereka dapat ketika Ya, Allah alam membangun bisa, Bang ya. Ini kuburan kayaknya palsu? Pak Wali nih yang bisa menjawab ini. Halo Pak Wali. Allah alam bisa, Bang. Pak Wali ditolong dijawab itu. Mana ini Pak Wali ini? Yang pertama ya pengakuan nenek moyang. Tuh. Satu. Yang kedua, kalau misalkan diziarahi ya kota amal. Gitu. Ada saya temukan satu ibarat. Kenapa di kitab-kitab Ba'lawi itu Fakih Muqaddam itu sangat diagung-agungkan. Saya kasih satu contoh nih. Coba gedein. Saya kasih contoh satu ibarat. Waduh, apa ini hostnya mungkin ditelepon orang ini kayaknya. Nggak bisa ngitungin ini Rizky, sabar ya. Iya. Ini bisa rungkat lagi, nanti tadi rungkat ini karena ditelepon host ini. Iya. Monggo Rizky silakan. Ya, dalam kitab Ba'lawi internalnya bahwa menceritakan tentang keluar. Menceritakan tentang keagungannya Al-Faqih Al-Muqaddam tuh.
Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi ada suatu kisah pada tahun 1948 Masehi bahwa Palestina itu terjadi perang. Lalu Ya. pada waktu itu masyarakat Yaman diperintahkan untuk sholat 2 rakaat tuh. Bina sirqatan bina tidak nasril muslimin. Intinya sholat apa itu entah apa namanya, sholat tujuannya untuk menolong orang Palestina, sholat dengan cara bersolat. Lalu faqala sayyidi, ada Habib mengatakan, laisat adatuna yaf'aluna hakada. Ini bukan tradisi kami sholat-sholat ketika ada musibah ini. Apa? Wa innama nabathum naibah yakhrujuna li ziyarati abihim faqih muqaddam. Tapi adat kami kalau tidak kami kalau tidak